peserta kelompok 3. 1. Alat pelindung diri. Itu masker gunanya untuk melindungi diri dari bau yang menyengat dan debu. Sarung tangan gunanya untuk melindungi tangan dari bahan kimia yang bisa membuat kulit melepuh dan gatal-gatal. Jas lab gunanya untuk melindungi badan dari percikan bahan kimia yang berbahaya. Sepatu pantofel gunanya untuk melindungi kaki dari bahan-bahan asam dan pecahan percikan kaca. 2. Alat dan bahan. Larutan HCl, NaOH, ngaca Ohaus untuk mengukur massa zat, labu ukur 100 ml untuk mengencerkan zat dengan ukuran 100 ml. Labu ukur 50 ml untuk mengencerkan zat dengan ukuran 50 ml. Aquades sebagai pelarut saat melarutkan senyawa. Gelas beker untuk mencampur cairan. Corong sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah lain. Gelas ukur sebagai alat untuk mengukur volume cairan. Spatula untuk mengambil larutan kimia berupa serbuk. Batang pengaduk untuk mengaduk atau mencampur bahan kimia. Pipet pump untuk menyedot cairan yang telah diukur, dipindahkan ke wadah lainnya. Label untuk memberi nama pada setiap larutan. 3. Material Safety Data Sheet. Material Safety Data Sheets atau MSDS untuk NaOH. Bagian 1, identifikasi, itu terdapat 4 warna. Yang pertama warna biru melambangkan bahaya terhadap kesehatan, tertera angka 3. Yang kedua warna merah melambangkan kemungkinan terbakar, tertera angka 0. Yang ketiga warna kuning melambangkan reaktivitas, tertera angka 2. Yang keempat warna putih melambangkan bahaya yang bersifat khusus, tidak tertera angka sama sekali. Untuk pengenalan bahaya, parah menyebabkan iritasi dan luka bakar, berbahaya jika tertelan, hindari menghirup uap atau debunya, gunakan dengan ventilasi yang memadai, hindari kontak dengan mata, kulit dan pakaian, cuci tangan sampai bersih setelah memegang, jagalah agar wadah tertutup. Untuk tata cara pertolongan pertama, itu memanggil dokter. Untuk kulit, dalam kasus kontak, segera basuh kulit dengan air yang tercemar, bersihkan pakaian dan sepatu sampai benar-benar bersih sebelum digunakan kembali. Untuk mata, cuci mata dengan banyak air, sedikitnya selama 15 menit, buka tutup mata beberapa kali, cari pertolongan medis. Untuk pernafasan, hirup udara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan buatan. Jika sulit bernafas, berikan oksigen. Untuk tertelan, berikan beberapa gelas susu atau air. Muntah dapat terjadi secara spontan, tetapi jangan dibuat muntah. Jangan memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang tidak sadar. Selanjutnya, penanganan dan penyimpanan. Menyimpan di tempat yang sejuk, kering, berventilasi baik, tempat yang jauh dari bahan-bahan yang tidak kompatibel, tetap tertutup rapat, cuci bersih setelah memegang material. Material Safety Data Sheets MSDS untuk HCl. Untuk bagian identifikasi masih sama, terdapat 4 warna. Yang pertama itu ada warna biru, tertera angka 3. Yang kedua warna merah, tertera angka 0. Yang ketiga warna kuning, tertera angka 0. Yang keempat itu warna putih, tidak tertera angka sama sekali. Untuk pengenalan bahaya dan tata cara pertolongan pertama itu sama dengan MSDS NaOH. Selanjutnya untuk penanganan dan penyimpanan, simpan di tempat yang dingin, kering, dan mempunyai ventilasi yang baik. Jauh dari material yang tidak cocok. Jangan lupa mencuci tangan setelah memegang.
Job Safety Analysis, nama pekerjaan labelisasi bahan kimia dan pembuatan larutan, Departemen Kerja Laboratorium Pendidikan IPA Terpadu FKIP UM Metro. Untuk APD yang digunakan sudah dijelaskan di awal video. Untuk nama pelaksana juga sudah tertera di sebelumnya. Urutan kerja yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Itu sudah dijelaskan di awal. Untuk potensi bahayanya, jatuh dan pecah, upaya pengendaliannya menggunakan alas kaki yang tertutup, mengecek instalasi listrik, memastikan tidak ada cairan di sekitar sumber listrik. Untuk yang kedua yaitu menghitung potensi bahayanya yaitu salah takaran, upaya pengendaliannya yaitu mengikuti SOP komposisi pembuatan larutan, yang ketiga yaitu membuat larutan, yang pertama ada HCl 25 ml, yang kedua ada NaOH 4 gram, potensi bahayanya yaitu salah takaran, untuk upaya pengendaliannya yaitu mengikuti SOP komposisi pembuatan larutan dan pengenceran, yang keempat yaitu membuat labelisasi, yang pertama yaitu HCl bersifat korosif, yang kedua yaitu NaOH bersifat korosif. Potensi bahayanya yaitu menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam mengambil bahan. Upaya pengendaliannya yaitu melihat MSDS. 3. Stokiometri perhitungan. Analisis data atau perhitungan satu asam klorida atau HCl. Diketahui V2 sama dengan 50 mili, M1 sama dengan 1 molaritas, M2 sama dengan 0,5, dan ditanyakan V1. Dijawab dengan rumus V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. V1 dikali 1 mol sama dengan 50 mili dikali 0,5 mol. V1 dikali 1 mol sama dengan 25 mili per M. V1 sama dengan 25 mili per M per 1 M. Dikarenakan M-nya sama, jadi kita coret. Dan hasil V1 sama dengan 25 mili. Yang kedua ada natrium hidroksida atau NaOH. Diketahui NaOH, Na sama dengan 23, O sama dengan 16, H sama dengan 1, Mr sama dengan 40, M sama dengan 1, V sama dengan 100 mili atau 0,1 liter. Ditanyakan massa NaOH, dijawab dengan rumus massa sama dengan M dikali V dikali Mr, M sama dengan 1 dikali 0,1 dikali Mr, dalam kurung ARNA ditambah ARO ditambah ARH. M sama dengan 1 dikali 0,1 dikali Mr dalam kurung 23 ditambah 16 ditambah 1. M sama dengan 1 dikali 0,1 dikali 40. Dan hasil M adalah 4 gram. 4. Cara kerja. Masukkan NaOH ke dalam gelas beker sebanyak 3 gram. Lalu tambahkan Aquades, aduk hingga rata. Setelah rata, masukkan ke dalam labu ukur dengan ukuran 100 ml. Setelah itu, bersihkan gelas beker dengan Aquades dan masukkan ke dalam labu ukur. Lalu tambahkan Aquades pada labu ukur dan reaksikan larutan tersebut. Dan sesudah direaksikan, masukkan pada botol menggunakan corong. Jika sudah, angkat corong dan tutup botolnya. Larutan HCl dari kelompok 1 sebanyak 25 ml. Masukkan pada labu ukur menggunakan pipet pump sebanyak 50 ml. Setelah sudah, bilaslah gelas ukur dengan menggunakan Aquades dan tambahkan Aquades sampai garis larutan. Jika terlalu banyak larutan, bisa dikurangi dengan pipet tetes. Setelahnya, kocok larutan, lalu masukkanlah dengan corong larutan HCl ke dalam botol. Jika sudah, angkat corong dan tutup botolnya. 5. Labelisasi. Natrium hidroksida dengan rumus kimia NaOH memiliki molaritas sebesar 1M dengan volume 100 ml dan dibuat pada tanggal 26 bulan 4 tahun 2022. Pada larutan asam klorida dengan rumus kimia HCl memiliki molaritas sebesar 1M dengan volume 100 ml dan dibuat pada tanggal 26
bulan 4 tahun 2022.